Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aurelia Pepinasari Hendriko, kelas K1D NIT 572011337574. Mohon izin menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari ijtihad sebagai hukum dasar Islam? Ijtihad yaitu mengerahkan semua tenaga dan pikiran dengan bersungguh-sungguh dalam menetapkan syariat Islam. Ijtihad merupakan sumber dasar hukum ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis yang bertujuan untuk menetapkan suatu sumber hukum Islam. Seseorang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Dengan adanya ijtihad, kita mempunyai sumber dasar hukum kehidupan yang lain untuk memecahkan suatu masalah yang kian kompleks dan berkembang seiring berjalannya waktu yang mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis. Macam-macam hukum Islam ada 5, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ijtihad dilakukan dengan 8 metodologi. Yang pertama yaitu ijma, kesepakatan dari beberapa ulama. Kedua, kias, penetapan hukum baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, bahaya, manfaat, dan lain hal. Yang ketiga, istihsan, yaitu menganggap baik apabila ketika ulama mujtahid menganggap satu perbuatan itu baik. Yang keempat, istihab, yaitu hukum asal. Yang kelima, istilah, yaitu maslahat menetapkan hukum yang tidak ada dalam nas dan ijma. 6. Syad ar-zaroi, yaitu menutup. 7. Urf, yaitu kebiasaan. Yang kedelapan, qaul syabi, yaitu fatwa atau ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Ijtihad yang terjadi pada masa milenial saat ini. Yang pertama yaitu adanya proses bayi tabung. Pada zaman Rasulullah, bayi tabung belum ada. Bayi tabung dijadikan solusi untuk orang yang memiliki masalah pada kesuburan. Cara ini digunakan untuk memperoleh keturunan. Ulama melarang penggunaan teknologi tabung dari suami istri apabila menitipkan ke rahim perempuan yang lain. Jika ada hal demikian, itu termasuk haram. Fatwa MUI terkait corona, yaitu MUI melarang perkumpulan dan memutuskan aktivitas keagamaan yang mengakibatkan berkerumunnya banyak orang. Itu bertujuan untuk menghentikan wabah penyakit virus corona di seluruh penjuru dunia ini. Contoh selanjutnya, keharaman meminum vodka dianalogikan terhadap keharaman meminum minuman keras, hamar. Vodka sama saja dengan meminum hamar. Dari sisi akibat akan membuat peminum mabuk. Soal yang kedua, yaitu apa definisi beribadah kepada Allah? Allah adalah zat yang maha agung, yang maha menciptakan manusia. Dengan segala kedahsyatan dan kekuasaannya, Allah membuat manusia tidak ada pilihan lain selain mengabdi dan menyembah kepada Allah. Apabila manusia tidak menyembah kepada Allah, manusia akan merugi. Untuk itu, sangat banyak manfaat beriman kepada Allah yang tidak akan menyesatkan dan akan menyelamatkan kita di dunia. Konsep manusia menurut Islam semata-mata untuk mengabdi atau melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah berarti sebagai budak. Untuk itu, manusia hakikatnya adalah sebagai budak dari hamba Allah. Seorang budak atau hamba tidak lain pekerjaannya adalah mengikuti apa kata majikannya, menggantungkan hidupnya pada majikannya, dan senantiasa menjadikan perkataan majikannya sebagai tuntunan hidup. Perintah Allah untuk menyembah Allah adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah yang manusia tidak akan merugi. Ketika manusia menyembah atau menjadikan hal lain sebagai Tuhannya, maka tidak akan mendapat apa-apa selain kerugian.
Untuk itu, Allah memerintahkan manusia agar menyembah kepada Allah. Soal ketiga, yaitu fitrah dengan cara operasionalnya ada akal, jasmani, dan roh. Fitrah adalah bentuk dari sistem bagaimana penciptaan Allah mewujudkan manusia. Fitrah yang berkaitan dengan manusia adalah apa yang diciptakan Allah yang berkaitan dengan jasmani dan akal pikiran. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia pada dasarnya terdiri dari dua unsur, yaitu tubuh dan ruh. Manusia dikatakan hidup jika tubuh dan ruhnya bersatu. Jadi, manusia dikatakan hidup apabila jika tubuhnya bersatu dengan ruh. Dalam ruh atau jiwa manusia inilah terdapat kolbu, yaitu hati. Kolbu inilah tempat bertempatnya akal. Akal adalah fasilitas istimewa yang diberikan pada manusia untuk memahami apapun yang terjadi di sekelilingnya. Semua bakat dan potensi yang ada pada manusia bersumber dari fitrah penciptaan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalannya manusia dengan kedua kakinya adalah fitrah jasadi, artinya fitrah jasmani. Kemampuan manusia merumuskan masalah dan mengambil kesimpulan adalah fitrah akliyah atau akal. Kemampuan manusia menerima ilham dan memanfaatkan basyirah adalah fitrah ruhiyah atau roh. Soal selanjutnya, manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi yaitu mewujudkan kemakmuran di muka bumi, mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan penduduk di muka bumi dengan cara beriman dan beramal soleh, bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan kesabaran. 1. Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, yaitu menuntut ilmu pengetahuan, karena manusia adalah makhluk yang harus dididik dan diajarkan. Kedua, menjaga dan memelihara diri sendiri, serta menjaga kesehatan dan fisiknya dengan cara memakan makanan yang halal, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. 2. Tugas kekhalifahan dalam keluarga, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta mensejahterakan keluarga, menyadari akan hak dan kewajiban sebagai suami istri atau ayah ibu atau anak-anak. Tugas kekhalifahan dalam masyarakat, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menegakkan keadilan dalam masyarakat, bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk fakir dan miskin, orang cacat serta anak yatim, dan orang-orang yang di bawah penguasaan orang lain. 4. Tugas kekhalifahan terhadap alam. 1. Membudidayakan alam, yaitu alam yang tersedia harus dimanfaatkan dan dibudidayakan agar menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. 2. Mengalamkan budaya, yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan alam. Jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup. Mengislamkan budaya, yakni budaya-budaya yang ada harus tetap berkomitmen dan berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai tugas utama, yaitu 1. Sebagai Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendak Allah, serta mengabdi kepada Allah. 2. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, alam, rumah tangga, dan masyarakat serta lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.